Selamat datang kembali di channel Relawan Imut 3. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas hasil diskusi ruang kolaborasi modul 23 coaching untuk supervisi akademik. Nah, sebelum membahas tentang ini, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, Farida Ahriani, dan Ibu Nuryani. Landasan untuk melakukan coaching tidak terlepas dari alur percakapan Tirta. Tirta ini merupakan akronim dari T, tujuan, menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan. Yang kedua I, identifikasi, menggali dan memetakan situasi saat ini, hubungkan dengan fakta-fakta yang ada. Kemudian yang ketiga R, rencana aksi, mengembangkan ide untuk solusi alternatif sesuai dengan aksi. Yang keempat, tanggung jawab, berkomitmen akan langkah selanjutnya. Nah, pada latihan dan praktek coaching kita kali ini harus sesuai dengan alur percakapan Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana atau aksi, dan tanggung jawab. Salah satu aspek terpenting saat menerapkan alur Tirta yaitu mendengarkan dengan rasa. Rasa di sini juga adalah akronim dari R, receive, memperhatikan pembicara, terima semua ucapan dan dengarkan dengan kata kunci. Yang bagian A, appreciate, beri sinyal Anda mendengarkan misalnya dengan mengucapkan oke, iya, mengangguk atau melakukan kontak mata. Yang kedua adalah ask atau mengajukan pertanyaan untuk memperdalam, dan S, summarize, di sini rangkum yang Anda tangkap dan gunakan kata kunci misalnya dengan mengatakan jadi selanjutnya. Dengan menerapkan alur Tirta dan mendengarkan dengan rasa, maka coach akan merasa lebih terberdayakan. Berikut ini ditampilkan praktek coaching kami di bagian pertama. Yang bertindak sebagai coach saya sendiri, Farida Ahriani, dan yang menjadi coachnya adalah Ibu Nuryani. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana saat ini saya yang berperan sebagai coach dan Ibu Nuryani berperan sebagai coachnya. Oke, silahkan langsung dimulai, Bu. Assalamualaikum Bu Farida. Waalaikumsalam, Bu. Ada yang bisa kubantu, Bu? Saya boleh minta, saya minta waktunya Bu untuk bercerita sedikit. Boleh, Bu, silahkan. Begini, saya kan di sekolah punya siswa pindahan baru. Iya. Dari Makassar. Dia duduk di kelas 6. Cuma masalahnya anak ini belum lancar untuk membaca. Jadi dia tidak bisa mengimbangi temannya ketika diajarkan materi kelas 6. Karena memang susah. Karena cara membaca dia masih seperti kelas 1 SD. Oh, iya. Jadi apa harapan untuk kedepannya? Saya mau anak ini lancar membaca karena supaya bisa mengimbangi temannya, karena susah memang dia mengimbangi temannya kalau dengan taraf baca yang masih rendah sekali. Oh iya, mudah-mudahan dengan kegiatan ini tercapai apa tujuan tak. Kemudian untuk atasi ini masalah tak, langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan? Iya. Saya melakukan bimbingan khusus kepada dia. Saya ketika pelajaran berlangsung, ketika saya selesaikan memberi materi untuk teman-temannya, saya panggil dia khusus ke meja saya untuk saya bimbing membaca. Itu yang langkah sekarang yang saya lakukan selama 1 bulanan ini. Oh iya, jadi bagaimana hasilnya, Bu? Sudah ada perkembangan? Iya, sudah ada perkembangan, tapi sedikit sekali karena saya merasa kesulitan antara membimbing dia sendiri dan sekaligus membimbing teman-temannya khusus untuk materi kelas 6 yang saya ajarkan. Oh iya, jadi langkah apa yang sudah disiapkan untuk antisipasi?
saya meminta bantuan guru honor yang kebetulan hari itu datang dan tidak mengajar untuk membimbing dia secara khusus. Oh iya, jadi minta bantuan dari guru honor. Kalau yang ini Bu, bagaimana perkembangannya? Iya, ini agak lebih cepat karena guru honor ini berfokus hanya pada dia, tidak pada anak-anak lain, khusus membantu Tok membaca. Oh iya, jadi apa-apa saja yang Ki siapkan supaya bisa Ki lebih cepat lagi ini anak membaca atau lancar menulis? Atau kolaborasi atau dukungan dari siapa? Ini saya akan saya sangat membutuhkan sebenarnya dukungan dari orang tua. Cuma orang tuanya ini susah didapatkan ketika pagi sampai sore. Maka dari itu saya akan mengajak kepala sekolah saya menemani saya ke rumah orang tua siswa tersebut karena harus pada malam hari, sedangkan lingkungannya juga kurang bagus untuk saya datang sendirian. Makanya saya suruh kepala sekolah saya menemani saya ke rumahnya untuk meminta bantuan kepada orang tuanya agar anak ini juga dibimbing di rumah. Sekaligus saya meminta izin untuk memberikan anak ini bimbingan khusus di luar jam sekolah, minimal sekali seminggu pada sore hari. Gitu. Oh iya, jadi ini komitmen untuk rencana tindak lanjut minta kolaborasi dari kepala sekolah untuk menguatkan sekaligus minta izin ke orang tuanya supaya bisa dibimbing anaknya setiap sore. Iya, sekali seminggu pada sore hari. Oh iya, jadi kapan kapan Ki rencana sama kepala sekolah ke rumahnya ini siswa? Minggu depan ini insyaallah, minggu depan. Oh iya. Minggu depan insyaallah. Oh iya, jadi masalah yang tadi alhamdulillah didapat sedikit pencerahannya Bu Di. Salah satu langkahnya rencana tindak lanjut ikut mudah-mudahan juga ini berkolaborasi dengan kepala sekolah untuk ditemani ke rumah orang tua siswa dan memberikan bimbingan khusus di sore hari. Rencananya mau dilaksanakan pekan depan. Iya, itu. Oh iya, mudah-mudahan berhasil Bu. Itu langkah saya. Iya. Iya, terima kasih bantuannya nih Bu Farida. Saya mengganggu waktunya. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Oh iya, tidak apa-apa. Lain kali boleh jadi ke sini kembali. Waalaikumsalam. Dan untuk latihan bagian kedua, kami bertukar peran. Yang menjadi coach adalah Ibu Nuryani dan yang menjadi coachinya adalah saya sendiri, Farida Ahriani. Selamat menyaksikan. Di sesi yang kedua ini kami bertukar peran, di mana di sini saya yang menjadi coachinya dan Ibu Nuryani yang berperan sebagai coachnya. Silahkan dimulai Bu. Ya. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Bu Farida. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tadi saya lihat ini Bu Farida termenung terus. Ada apa? Kepikiran ke soal hasil lombanya siswaku yang di Makassar kemarin. Oh, maksudnya kepikiran bagaimana? Hasilnya bagaimana? Alhamdulillah juara harapan 1. Bukannya tidak bersyukur, tapi seandainya kemampuan presentasinya bagus, mungkin bisa dapat juara 1. Karena produknya dipuji sama juri, videonya juga dipuji sama juri. Tapi karena kemampuan presentasinya rendah, akhirnya dapat juara harapan 1. Oh gitu ya Bu, itu masalahnya. Terus tujuannya kita ini apa keinginan kita ini, tujuan kita? Berharapkan nanti mudah-mudahan kemampuan presentasinya bisa berkembang dan bisa bersaing dengan siswa-siswa lain. Misalnya dengan cara meningkatkan kemampuan percaya dirinya. Oh iya, bagus Bu. Kemudian untuk mewujudkan tujuan Ibu ini, apa langkah-langkah yang Ibu sudah lakukan? Langkah-langkah yang sudah saya lakukan supaya saya tidak terlalu kecewa dan stres sendiri.
Yang pertama, saya menggunakan teknik STOP yang kita pelajari di pembelajaran sosial emosional di guru penggerak. Kemudian yang kedua, Iya, bagus sekali Bu, memang tepat sekali tuh langkah stop. Kalau Iya. kita sedang ada dalam perasaan tidak enak. ya. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan kemampuan presentasi siswa dan rasa percaya dirinya, saya membelajarkan mereka dalam pembelajaran kelompok sekaligus menerapkan pembelajaran sosial emosional dan pembelajaran berdiferensiasi. Oh iya. Terus ada hasil untuk langkah Ibu, ada hasil yang Ibu sudah lihat terhadap langkah yang sudah Ibu lakukan? Alhamdulillah kalau untuk rasa percaya dirinya sudah mulai tumbuh, tinggal kemampuan presentasinya yang mau diasah sedikit demi sedikit, tapi setidaknya mereka sudah mulai berani tampil di depan umum. Public speakingnya nanti belakangan kalau percaya dirinya sudah mulai berkembang. Oh, jadi sudah ada peningkatannya ya Bu. Iya, Kemudian Alhamdulillah. untuk rencana tindakannya Ibu selanjutnya apa? Di mana-mana manusia itu tidak bisa bekerja sendiri, butuh kolaborasi dengan pihak lain. Saya berharap Iya, teman-teman, harus ya, kolaborasi. Siapa tahu Ibu butuh dukungan dari siapa? iya, terutama dari kepala sekolah dan rekan-rekan guru yang lain. Mudah-mudahan mereka juga mau mengajarkan soft skill ini ke siswa. Misalnya melatih siswa untuk lebih banyak melakukan presentasi di kelas dibanding hanya tes tertulis. Oh iya. Kemudian ada lagi langkah yang lain Bu? Insya Allah kalau diizinkan, kami yang guru penggerak di sekolah berencana melakukan pengimbasan untuk pembelajaran berdiferensiasi, karena saya pikir pembelajaran berdiferensiasi ini sangat mendukung keterampilan abad 21 peserta didik. Oh iya iya. Jadi kalau begini, kapan rencana tindak lanjut Ibu akan Ibu laksanakan? Insya Allah kan rencana ada pendampingan individu yang kedua dari pengajar praktik. Mungkin di situ sekaligus bisa saya sampaikan. Oh, jadi rencananya Ibu akan berkolaborasi dengan teman-teman Ibu untuk lebih sering meminta siswa mengajarkan tentang berbicara di depan halayak. Kemudian Ibu akan mengimbaskan ini pada kegiatan pendampingan 2 yang akan kita laksanakan nanti. Iya Bu, iya betul, sekaligus penyampaian visi dan misi guru penggerak dan pengimbasan pembelajaran berdiferensiasi. Oh iya ya, termasuk dengan cara pembelajaran berdiferensiasi. Sangat bagus langkahnya Bu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan, apa yang Ibu inginkan tercapai sehingga anak-anak Ibu ketika lomba nanti insya Allah sudah mendapat juara dan sudah dengan rasa kepercayaan diri yang tinggi. Iya Bu, Alhamdulillah, mudah-mudahan seperti itu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Bu. Akhirnya saya lebih lega setelah menceritakan unek-uneknya ke Ibu. Iya, sama-sama Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Insya Allah. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak Bu. Saya banyak mendapatkan inspirasi. Kalau begitu saya iya. Kalau begitu saya permisi dulu Bu. Ada pekerjaan yang harus saya selesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah tadi unjuk presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan coaching, langkah selanjutnya adalah melengkapi refleksi diri latihan coaching dengan menjawab 4 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki, dan seterusnya. Untuk pertanyaan refleksi pertama, hal yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah
Yang pertama, alur Tirta sudah sesuai, indikatornya bisa dilihat dari coach sudah menetapkan tujuan, mendorong coach untuk mengidentifikasi dan membuat rencana tindakan, serta memberdayakan coach untuk membuat komitmen atau tanggung jawab. Dan juga terbangun suasana yang kooperatif karena baik coach maupun coach menggunakan bahasa yang informal yang menandakan keakraban di antara coach dan coachee-nya. Yang sudah berjalan dengan baik adalah telah muncul pertanyaan berbobot yang bisa dilihat dari coach selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Kemudian yang terakhir, coach sudah memberdayakan coachee. Indikatornya, coach membantu membuat rencana aksi spesifik, mendorong ide dari coach sendiri, dan pada saat coachee meminta saran, maka coach berbagi pengalaman. Pertanyaan refleksi selanjutnya, hal-hal yang harus diperbaiki atau ditingkatkan. Nah, dalam hal ini yang harus ditingkatkan adalah saat mendengarkan coachee. Karena latihan ini dilaksanakan secara online, kadang suara dari coachee tidak real time atau tidak terdengar dan mengalami delay sehingga seolah-olah kami saling memotong pembicaraan satu sama lain. Kita lanjut ke pertanyaan refleksi yang ketiga. Hal-hal apa yang harus dilakukan agar tetap berada dalam kesadaran penuh atau present saat coaching? Yang pertama yang kami lakukan adalah mengucapkan salam dan berdoa sebelum dan setelah coaching. Yang kedua, sepenuhnya kami berpedoman pada alur Tirta. Dan yang terakhir, mendengarkan dengan rasa. Baik Tirta maupun rasa di sini adalah akronim yang sudah dijelaskan pada bagian intro video ini. Kita lanjut ke pertanyaan refleksi yang terakhir. Hal-hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas coaching. Tentu saja yang pertama adalah memahami dan mampu menerapkan alur Tirta. Yang kedua, harus membuat persiapan yang matang sebelum memulai coaching. Dan yang ketiga, karena suara coach sering delay atau tidak terdengar, maka coach sebaiknya berhenti sejenak menunggu suara dari coach sampai terdengar dengan jelas. Kita lanjut ke pertanyaan refleksi saat menjadi coachee. Bagaimanakah umpan balik dari coachee Anda? Apa yang dia rasakan saat di coaching? Berdasarkan penuturan dari coachee dan bahasa tubuhnya dan bisa disaksikan sendiri di video, hal-hal yang dialami coachee yang pertama merasa lebih tenang karena ada teman berbagi yang bersedia mendengarkan unek-uneknya. Yang kedua, merasa lebih dihargai dan diberdayakan karena berhasil mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahannya sendiri sesuai dengan komitmennya atau kemampuannya. Dan yang terakhir, merasa lebih terinspirasi dan lebih memahami alur Tirta dan mendengarkan dengan rasa. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang hasil diskusi ruang kolaborasi. Semoga menginspirasi. Salam guru penggerak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.